Ya, Pak Rimawan. Ya, terima kasih Pak itu atas masukannya, cukup detail ya. Jadi memang benar Pak. Tapi gini, yang jadi isu kunci sekarang, jadi pengalaman tadi pagi dan juga berapa kali kita diskusi dengan beberapa dengan kebijakan ya, pemikiran skenario itu nggak jalan Pak, atau belum ada. Jadi yang terjadi sekarang ini, itu masih seperti ini, peningkatan biasa. Nah, makanya Mbak Putu ya, bisa nggak kita itu membuat abstrak ya, singkat aja. Singkat dulu, seperti abstrak biasa tuh ya. Nanti plus ini semua, ini sebenarnya masih bisa berkembang ya. Tapi ini untuk menunjukkan pada semua pengambil keputusan ya, bahwa yang terjadi sekarang itu masih di dalam kapasitas sekarang ini, nggak masalah. Jadi jumlah tadi, mungkin 270 ICU misalnya, masih terisi 60 misalnya ya. Tapi gini Mbak Putu, yang kita bikin tadi, yang kemarin Pak Rimawan katakan, kita berpikir yang tidak dipikirkan lagi orang lain, toh Pak. Jadi bagaimana kalau kasus, apapun modelingnya ya, karena ternyata modeling itu banyak macam-macamnya Pak. Ya. Nah, jadi sudah di atas 260. Jadi Mbak Putu, asumsi kita sederhana sekali. Pokoknya kalau jumlah kasusnya itu meledak, dan bisa toh, ya, di atas 270. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, ini jadi pokok pembicaraan kita di skenario planning yang the worst ini ya. Misalnya ya, kita butuh 100 lagi kamar isolasi misalnya. Apa yang kita kerjakan? Nah, nih. Jadi itu Mbak Putu ya. Jadi kita langsung the worst scenario. Benar nggak Pak Rimawan ya? Betul Pak, itu Pak. Jadi yang memang itu yang kami pikirkan. Jadi kita tidak memikirkan lagi, saya sepakat Pak. Jadi kita tidak memikirkan opsi A, kita memikirkan opsi B ke C. Nah, lalu kemudian kita pakai angka berapapun angkanya. Jadi sebenarnya misalkan yang kayak di estimasi sekarang, sebenarnya saya happy dengan itu. Katakanlah itu 10% dan 20% dari society. Karena kalau nggak salah WHO itu sampai 30% Pak, kalau nggak salah. Kita katakanlah C, kita bicara di 10 atau 15% aja. Kita hitung dari situ, itu akan menciptakan awareness. Karena yang lebih penting menurut saya bukan masalah berapa besar, berapa gap-nya. Kalau kok gap-nya besar sekali, bukan masalah di situ. Tapi ketika menghadapi ketidaktentuan, itu lebih baik kita bersiap-siap daripada kita tidak siap. Itu aja. Okay. Ya. Nah, gini Mbak Putu juga. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Rimawan tadi, itu kita langsung aja dan mungkin segera kita kirim ke gubernur, Pak. Bersama-sama tadi, yang tadi pagi loh. Yang Pak Hendro bahas itu kan lebih ke arah yang sebenarnya plan A agak ke B ya. Nah, ini kita tambah lagi dengan skenario yang begini, sehingga orang tuh akan mikir. Nah, tapi dalam kita memberikan ke gubernur tadi, itu pakai ringkasan eksekutif aja, Mbak Putu ya. Nggak lebih dari 1 halaman. Atau mungkin paling banyak 1/2 halaman. Tak gitu aja. Nah, lengkapnya silahkan membaca skenario ini. Ya, skenario yang Mbak Putu kan kayak novel loh. Novel yang kita bikin ya, tapi skenario film juga begitu. Iya nih, nggak masalah. Ini perkara nanti Pak Gubernur paham atau percaya atau tidak, ini keputusan mereka. Tapi kita sebagai akademisi itu membuat tadi semacam, ya ini loh yang kita gambarkan. Bisa nggak nih kira-kira? Jadi kita jangan sampai, saya kira sampai minggu ini, kita udah cukup banyak bahan Bu Putu ya. Nah, dalam nanti kita memberikan ke Pak Gubernur juga bisa, bahwa skenario itu masih bisa berubah-ubah sedikit-sedikit ya. Tapi intinya kita menghadapi the worst tadi. Nah. Gimana Mbak Putu? Ada form baru lagi. Mbak Putu sedikit. Ya, silakan Bu Bella. Jadi itu kan kita perhitungan dengan WHO kemarin kan 5%, 10% ya perhitungan. Tapi ini ada hitung-hitungan baru dari WHO dan sepertinya lebih gampang kita menghitungnya. Hanya memang ini kita sudah bukan gampang maksudnya, tapi Epicnya langsung protes karena saya bilang gampang. Tapi maksudnya dia menghitungnya itu jadinya bukan 5% tapi 3,6%. 3,6%, jadi di bawah 5% justru ya, sehingga memang tapi ini masih dihitung nanti kalau sudah selesai akan saya kirimkan ke grup. Gitu, itu maksudnya 3,6% dari populasi. Dari populasi. Oh, iya. Attack rate dari populasi. Ya. Lagi dihitung. Makasih Bu Bella.
Ya. Dan saya minta tolong sama Bu Bella yang tadi ya Bu, tolong buatkan simulasi yang tadi diminta oleh Pak Hendro. Ya. Tapi ini Bu, apapun simulasinya kita mempunyai semacam gambaran kalau di atas kapasitas, namanya search capacity ya. Jadi kalau di atas kapasitas DIY kita lalu tahu mau apa gitu aja. Nah. Karena biasanya Pak, orang kalau melihat data terlalu tinggi itu langsung takut itu loh Pak. Jadi mungkin itu yang membuat sehingga WHO persennya itu dikurangi menjadi 3,6%. Nanti mungkin coba kita lihat dulu. Ya, enggak apa-apa. Tapi nanti ya kita kan nggak bisa namanya skenario ya. Iya Pak. Search itu kan di atas kapasitas ya. Ya, tetap kita harus siapkan. Iya. Justru kita yang berpikiran tadi, yang Pak Numan sering katakan itu, yang kita berpikir orang lain tidak berpikir seperti itu, unthinkable. Pak Laksono, mungkin untuk memfasilitasi tadi yang Bapak minta untuk berikan executive summary, kalau saya kok melihatnya mungkin lebih gampang kalau dalam bentuk infografis, Pak. Jadi itu akan lebih mudah dibaca, dipahami, dan orang cepat juga melihat eye catching kan Pak. Jadi sekali lihat sudah tahu informasinya gitu Pak. Betul Pak. Tapi juga ada kata-kata kalimat juga kan sama aja toh. Jadi ada yang model kalimat biasa, nggak lebih dari 300-400 kata lah. Ya, abstrak itu, kemudian diinfografiskan. Iya. Iya. Iya Pak. Ya. Saya pamit dulu ya, Mbak Putu, Mbak Mas Sarwi itu ya. Siap Bapak. Ya, matur nuwun. Terima kasih Pak Laksono. Oke, terima kasih Pak Laksono Sugeng Tindak. Monggo silakan karena tadi Pak Rimawan sudah, kita perlu dengarkan tanggapan dari Pak Riwanto dari Persi, silakan Pak. Pak Darwito, silakan Pak Darwito, maaf. Monggo Pak Darwito. Pak Darwitonya masih mute ya? Oh iya, masih mute Pak. Di unmute dulu. Ya. Nah, sudah Pak. Ya, makasih. Begini ya, kita udah diskusi 1 minggu ini memang kita sudah mengerucut. Tetapi prinsipnya kita setuju tentang tadi Pak Rimawan bahwa kita itu kalau mau perang, ini kan ibarat kita itu perang loh ini ya. Ini perang yang musuhnya tidak kasat. Ini adalah perang yang musuhnya tidak kasat. Kita jangan menganggap yang ringan. Kita mesti menganggap yang berat. Maka kita setuju harus mulai menyusun suatu data-data itu adalah untuk persiapan logistik. Karena dalam perang itu kemenangan itu logistik ternyata. Siapa pemasok logistik yang baik, dia akan menang. Nah ini apakah kita itu nanti, kan tidak semuanya logistik itu, ibarat itu pasukan tempur itu ada yang khusus dikasih hanya pistol senjatanya, atau M16, ada yang kanon, ada yang mitralyur. Semuanya itu mesti harus kita susun. Sehingga level-level yang ditentukan kemarin itu kita setuju Mbak Putu bahwa satu ada level puskesmas itu apa sih senjatanya? Apa sih kemudian nanti rumah sakit yang di luar ring misalnya di level 1 itu apa sih senjatanya? Kemudian rumah sakit di level 1 apa senjatanya? Kemudian rumah sakit level 3 apa senjatanya? Dan rumah sakit level 3 apa senjatanya? Karena pemasukan senjata itu adalah kita sudah merupakan suatu istilahnya poin untuk menang. Karena tanpa itu kita juga nggak bisa. Misalnya di level puskesmas, nggak punya senjata apa-apa yang kita siapkan. Misalnya hanya dilepas saja, nggak mungkin. Kemudian atau di masyarakat yang mungkin. Kemudian di level 1, apakah semuanya masyarakat itu harus semuanya level 1 harus pakai yang misalnya untuk critical care-nya kita nggak usah. Level 2 juga sama. Sehingga nanti itu ada suatu khusus kalau memang ini kita tidak hanya nggak sama malu untuk meniru tentang Wisma Atlet. Di mana Wisma Atlet itu sangat efisien. Bagaimana semuanya masuk di sana, kemudian dilakukan suatu penanganan di sana, kemudian kalau memang kritis harus dimasukkan ke harapan rumah sakit persahabatan atau mungkin RSCM.
ini adalah nantinya kalau memang seperti itu, kita mesti harus skenariokan bahwa ada suatu hal yang memang harus dipikir bahwa kalau perlu dikonsentrasikan. Kalau kita tidak bisa menemukan misalnya, tapi saya kemarin melihat di Wisma Haji katanya di Sleman itu sudah menyusun Wisma Hajinya untuk penanganan COVID. Nah ini adalah kita sebagai pakar mestinya tahu bahwa kita kasih suatu hal gambaran bahwa Wisma Haji yang dimaksud bagaimana, atau saya khawatir nanti ditiru masyarakat yang awam yaitu di puskesmas atau di tingkat kecamatan itu dia membuka balai desa untuk hanya menampung seperti tadi pagi yang saya utarakan bahwa dia hanya bikin bukan bilik tetapi adalah seperti barak. Itu kan untuk pasien COVID ini nggak mungkin. Ini bukan bencana alam yang memang bisa tidur bersama, tapi bagaimana bilik-bilik yang harus kita siapkan. Nah ini memang ada perlu suatu, kalau memang kita mau melangkah, nanti kita mungkin lapor pada yang mungkin gubernur atau yang lain, ada suatu percontohan. Puskesmas kalau balai desa dianggap sebagai bilik untuk yang OTG maupun yang misalnya ya paling tidak OTG lah, orang tanpa gejala itu kita masukkan karantina di sana. Tidak mungkin di kabupaten, tapi cukup di kecamatan atau bagaimana dikonsentrasikan di desa atau kecamatan. Jika nanti ada suatu balai yang kecamatan tersebut dibikin suatu bilik-bilik yang kita tentukan nantinya. Kita punya ahli-ahli yang memang untuk bisa bikin seperti sesuai dengan standar. Tanpa itu nanti saya khawatir apa yang terjadi nanti itu orang-orang yang OTG itu udah nggak dikarantina, udah kita lepas. Padahal kita tahu bahwa kalau itu kita lepas, maka justru saat Lebaran itu bulan sekitar Mei, 24 Mei, itu Juni, Juli itu akan terjadi suatu ledakan. Nah ini kita nggak tahu. Prinsipnya adalah kita mempersiapkan percontohan dulu. Karena tapi ini adalah kita hanya sebagai think tank ya, kita hanya mengusulkan, tapi kita mendesak bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang beda. Paling tidak di kabupaten yang Sleman itu ini kita tinggal mengawal. Mengawalnya dalam artian kita memberikan suatu masukan. Itu. Dan jangan sampai kita menangani wabah ini seperti kemarin-kemarin seperti Merapi atau gempa. Ini adalah wabah yang nggak kelihatan mesti kita. Kalau gempa sih akan kelihatan, ini nggak kelihatan. Mungkin begitu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Darwito. Oke, Mas Rimawan mau nambah sekedar. Saya sepakat dengan Pak Darwito. Jadi sebenarnya yang kita hadapi ini hal yang totally different, Pak. Saya agak concern ketika di beberapa meeting sebelumnya dengan teman-teman di birokrat itu mereka masih berpikir bahwa ini seolah-olah kita punya pengalaman dengan gempa, kita punya pengalaman dengan Merapi. Ini beda, Pak. Ini sama sekali kita nggak punya pengalaman karena lawannya nggak kelihatan, penyebarannya nggak kelihatan. Ini lawannya memang betul-betul nggak kelihatan. Dan yang saya agak concern juga, banyak orang membandingkan misalkan antara COVID dengan TBC. Loh, tapi orang merawat TBC itu kan tidak perlu APD dan lain sebagainya, nggak butuh ventilator, yang itu totally different lagi, dan ini biayanya mahal, langka. Jadi memang perlu satu measure, satu pendekatan yang berbeda, dan menurut saya yang paling harus dilakukan sekarang itu adalah kita munculkan dengan satu angka tertentu. Saya happy dengan angka yang ada sebenarnya, kita tunjukkan gap-nya, bukan untuk nakut-nakutin orang, tetapi untuk agar kita berpikir untuk yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu adalah mengantisipasi segalanya ini. Nah, kalau diperlukan misalkan besok saya bisa mampir ke FKMK misalkan, karena kita perlu bicara tentang angka, Pak, angka dan juga terkait dengan di mana letaknya dan lain sebagainya. Kalau itu dimungkinkan kita bisa langsung diskusi besok, saya siap saja. Saya hanya ada meeting jam 8 mungkin sampai jam 10 di Kepatihan karena diajak untuk Sonjo, diundang ke sana. Tapi setelah itu saya free dan saya bisa ngajak Mas Lulu yang ahlinya logistik. Makasih, atur suwun. Pak Rimawan boleh nambah, Pak Rimawan? Kaitannya dengan peranan Pak Rimawan selama ini berkaitan dengan relawan, bagaimana persepsi atau masukan dari
Terima Mas, soal relawan ini. Ya, relawan ini banyak Pak. Sekarang ini kita sudah merekrut kemarin tuh 54, tapi rekrutmen itu masih baru karena kita fokusnya masih pembagian sembako nggih Pak. Dan semakin hari banyak juga yang masih WA ke saya, Pak masih butuh relawan nggak? Tapi balik lagi ini, relawan ini masih berpikir, jadi kalau ini untuk sembako kita kayaknya nggak ada masalah Pak. Itu supply-nya banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah karena COVID ini perilakunya beda dan kita membutuhkan orang yang high skill juga ya untuk menangani COVID ini. Nah, ini untuk bantuan untuk relawan medis bagaimana? Ini jujur aja saya masih menurut pemikiran saya mungkin rekan-rekan kayak mahasiswa kedokteran, kebidanan itu mulai bisa dimobilisir, tetapi tidak bisa untuk orang-orang yang nggak tahu apa-apa kayak saya. Relawan Merapi suruh ngurusin COVID ini malah mubal nanti. Ya baik. Berarti mungkin kalau relawan tidak dilibatkan pun perlu dibikin persyaratan khusus sesuai dengan kriteria yang kita inginkan agar tidak salah melibatkan relawan. Baik, mungkin dari yang lainnya atau Mbak Putri mau nanggapi ini masalah relawan tadi? Ya, terima kasih. Jadi kalau Pak Rimawan tidak punya pengalaman, apalagi saya, Pak. Kita selama ini memang belum pernah bersentuhan dengan dunia relawan ini ya. Tapi barangkali prinsip-prinsip kerja yang biasanya Pak Rimawan gunakan ketika melakukan atau membangun networking dengan pusat-pusat atau tempat-tempat yang ada orang-orangnya yang mau jadi relawan itu barangkali itu bisa dipinjam atau digunakan untuk merekrut relawan medis. Cuman kalau relawan medis ini mungkin tempatnya juga bisa lebih jelas ya, karena misalnya kita bisa menghubungi atau kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan sebagainya yang di Jogja ini cukup banyak sebenarnya. Jadi semua itu harus sudah mulai diidentifikasi dan dilihat berapa jumlah mahasiswanya yang ada di Jogja. Saya rasa sekarang juga kan mereka di pulang kampung ya, jadi banyak dari mereka yang sebenarnya stay di Jogja karena nggak bisa kemana-mana. Nah ini barangkali yang bisa mulai diidentifikasi dulu sebelum kita mobilisasi mereka untuk membantu penanganan pasien COVID ini. Silakan Pak Darwito, silakan. Oke, kita sebenarnya bisa kolaborasi dengan Pak Rimawan. Salah satunya kan gini, untuk relawan yang medis itu memang perlu suatu kursus atau paling tidak dia mengetahui bagaimana menghadapi misalnya pasien COVID. Itu dengan pasien yang penyakit yang sangat menular. Tetapi kita juga tidak tutup kemungkinan dengan Pak Rimawan pengalaman dengan baik di Merapi maupun di untuk gempa. Itu kenapa? Di daerah-daerah yang memang di situ ada tempat penampungan sementara dalam artinya untuk karantina itu butuh. Salah satunya bagaimana dapur umumnya, bagaimana laundry-nya. Itu tidak perlu penanganan, tidak perlu dokter-dokter atau perawat atau yang lain. Ini adalah orang seperti Pak Rimawan yang kemarin sudah pengalaman itu. Bagaimana dapur umumnya? Karena kalau kita coba menampung 100 orang di suatu desa selama 14 hari, itu bagaimana pasokan makannya, bagaimana pasokan laundry-nya, bagaimana dapur. Ya ini kan perlu suatu penanganan. Sehingga perlu Pak Rimawan pengalaman yang kemarin itu, tapi untuk yang garda ke depan, yaitu yang dokter, yang perawat, itu memang khusus lagi. Jika juga sama, yaitu dia membutuhkan salah satunya laundry-nya bagaimana, kemudian penginapannya bagaimana. Karena tidak mungkin, ini 14 hari itu orang tugas itu nggak mungkin. Paling tidak 1 hari itu minimal, bahkan ada yang mengatakan perlunya bukan 3 siklus, 3 shift, tapi adalah 4 shift. Ini butuh orang banyak. Dan nanti setelah dia jaga shift dan seperti itu, dia harus di karantina juga. Ya, ini yang perlu dipikirkan. Tapi pilihnya kalau dokter dan perawat kemungkinan nanti akan kita lakukan diskusi-diskusi, salah satunya khusus untuk menentukan
Nah, bagaimana? Tetapi yang salah satunya untuk desa, karena saya tidak berharap nanti itu terjadi penumpukan di rumah sakit yang karantina, enggak. Itu di daerah-daerah kecamatan atau itu sudah mempersiapkan suatu tempat yang bisa dibikin bilik untuk bagaimana OTG. Apakah nanti kalau di rumah, ya bagaimana suplai makanannya di rumah? Karena suplai makanan di rumah misalnya satu desa itu ya 10 atau 40 orang makan 3 hari loh Pak. Sehari 3 kali selama 14 hari. Itu bagaimana suplainya, ini perlu pengantar sebagai transporter, ya. Perlu yang masak bagaimana. Ini perlu Pak Rimawan. Mungkin gitu aja. Makasih. Jadi kira-kira relawan itu tetap dibutuhkan. Hanya sudah dikelompokkan bahwa untuk yang medis ya memang sudah berkualifikasi medis. Sementara untuk relawan yang penunjang bisa dilibatkan yang bukan non medis yang menyiapkan di sisi yang lain gitu ya Pak Darwito ya. Iya, iya. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin yang lainnya Bu Bella mungkin mau menambahkan. Silakan Dr. Bella. Ya, sudah, saya rasa sudah kalau dari saya. Cuma memang kalau terkait relawan ini, kami sering memang mengelola relawan, tapi dalam bencana alam. Berbeda dengan bencana yang saat ini, karena untuk yang saat ini artinya kita memang harus benar-benar memastikan relawan tersebut siap pakai. Artinya dalam siap pakai ini karena ada risiko-risiko yang harus dia hadapi. Jadi kita kalau mau mengambil relawan, artinya kita memang harus menyiapkan dulu relawan yang kita butuhkan ini, dalam artian kebutuhan relawan ini untuk apa dulu, ini harus kita petakan dulu. Jadi kebutuhan relawan untuk apa, kemudian kebutuhan untuk relawan sendiri itu misalnya APD atau apapun yang mereka butuhkan itu juga harus kita siapkan. Itu mungkin yang perbedaannya. Kalau dalam bencana alam biasanya kita hanya mencatat dalam satu form, kemudian kita butuhkan mereka di tempat-tempat, kita bisa langsung menempatkan, dan kemudian kita tinggal mencatat sampai kapan mereka mulai dan kapan mereka pulang. Kalau sekarang ini kan, kalaupun kita mencatat atau mengumpulkan, kita sudah harus berpikir 2 kali penempatannya dan juga kebutuhan si relawan itu sendiri. Mungkin itu Pak Atung. Baik, Bu Bella, prinsipnya mungkin di manajemen disaster untuk pengelolaannya lebih, ya agak sedikit beda karena ini musuhnya tidak kelihatan gitu kata Pak Rimawan. Baik, kalau gitu saya pindah ke Bu Sari Karmawan. Apakah bisa mendengarkan suara kita? Silakan Bu, kalau Ibu Sari. Halo? Oh, mati ya? Bu Sari Karmawan. Oke, sepertinya tidak berada di tempat. Mungkin Ibu Endang Suparniati. Silakan Bu memberikan masukan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan Bu Putu, Pak Rimawan maupun Pak Darwito. Bu Endang Suparniati? Tidak ada juga. Oke. Ibu Sita? Halo? Mendengarkan suara kita? Bu Sita? Tidak juga. Mas Fauzi? Mungkin mau menambahkan? Iya, terima kasih Mas Pak Atu. ya, kalau menurut saya dari beberapa hal yang tadi disampaikan Pak Putu, memang terutama kalau dari saya memang dari pendanaan ya. Memang kalau memang pada saat terjadi lonjakan ya memang yang perlu kita siapkan selain logistik juga sistem pendanaan. Sistem pendanaan yang harus siap. Nah, misalkan tidak pasti pendanaan yang sekarang terjadi adalah memang banyak di medsos atau di surat kabar menyediakan banyak dana ya. Sampai pemerintah mengumumkan berapa triliun. Cuman dari sisi pelayanan kesehatan atau yang memberikan layanan kesehatan itu merasa kebingungan juga kemana mereka akan mengklaim ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan juga alurnya, sehingga memang perlu kita tekankan bahwa pasti ada dananya dari pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang siapa yang mengkoordinir
pendanaan tersebut, apakah memang dari sisi pemerintah untuk dana pemerintah, kemudian yang kedua dana dari masyarakat atau filantropi atau charity tadi. Sehingga memang koordinator ini penting. Selain koordinator untuk peralatan dan lain sebagainya, juga perlu koordinator untuk sistem pendanaan itu sendiri. Mungkin itu Pak Atuk, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Bu Putu, nangkep ya. Selanjutnya mungkin dari Pak Yos. Bisa menambahkan, silakan Pak Yos. Pak Yos tidak ada. Halo? Oke, silakan. Pak Yos Ya, kalau baik, mau terima kasih Pak Atuk. Ini terkait dengan Pak Rimawan tadi, kalau tadi disampaikan besok mau ke PKMK, senang sekali Pak, karena kita untuk logistik medis ini kadang-kadang apa yang dibutuhkan kadang-kadang nggak sama dengan apa yang diberikan gitu, atau sebaliknya orang malah ngasih uang tapi dalam arti kata untuk logistik tentunya, tapi logistik malah hilang di pasaran. Nah ini yang memang perlu diskusi, apalagi mungkin Pak Lulu bisa mungkin sharing mengenai supply chain mungkin. Ini nggak ada masalah Pak besok kalau memang mau diskusi Pak Rimawan. Itu aja Pak Atuk. Baik, terima mungkin kasih. Pak Rimawan bisa nanggepin. Oke, terima kasih Pak Yos. Silahkan Pak Rimawan, mungkin besok bisa janjian sama Pak Yos. Siapa? Mungkin sekitar jam 10 begitu, 10:30 kami akan ke FKKMK Pak. Baik. Oke, baik Pak Rimawan, terima kasih Pak. Pak Darwito tadi mau ngedikan? Sabon, oke. Dari Ibu Elizabeth mau nambahkan? Belum saya kembalikan ke Bu Putu. Iya Pak Atuk, dari ini Pak Andre dan tim akan melakukan untuk serial webinar untuk SDM lagi Pak dari sisi medisnya. Jadi untuk relawan dari sisi medisnya Pak, begitu. Ini masih diproses untuk persiapan webinarnya. Baik. Terima kasih Bu Elizabeth sudah kami catat. Ini alhamdulillah Pak Lulu sudah join. Mungkin bisa Pak Lulu menanggapi juga atau memberikan masukan pada konsep yang sudah dipaparkan oleh Bu Putu tadi. Monggo Pak Lulu. Oh nggih. Mohon maaf ini Pak dan Bu Putu dan juga Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena saya terlambat bergabung karena baru saja bimbingan dengan mahasiswa yang di MM Jakarta. Saya karena tidak mengikuti dari awal Pak, mohon maaf. Jadi mungkin saya komentar saja yang dari draft yang disampaikan tadi oleh Bu Putu dan juga Prof. Laksono. Jadi seperti yang saya sampaikan di grup, bahwa mungkin kita perlu lebih spesifik lagi dan lebih terstruktur lagi terkait dengan logistiknya itu Pak. Jadi sistem logistiknya itu terkait dengan inventarisasi produk, kemudian membuat distributed warehouse, kemudian siapa yang akan mengantar produknya dari warehouse ke rumah sakit, kemudian handlingnya nanti di rumah sakit tanggung jawab siapa dan lain sebagainya itu Pak. Dan tadi juga sempat ngobrol dengan Pak Rimawan, mungkin kita perlu crunching the numbers gitu ya, ada down to detailed levels gitu, kira-kira hitung-hitungan kapasitas rumah sakit, kemudian fasilitas apa saja yang mungkin nanti tersedia, dan demand-nya itu secara detail seperti apa, kemudian kemungkinan supply-nya seperti apa, sehingga kita betul-betul tahu secara teknis hitung-hitungan angkanya itu kira-kira kebutuhan logistik kita berapa dan kebutuhan SDM kita yang nanti mendistribusikan barang-barang itu seberapa banyak dan bagaimana kita harus mengatur itu. Mungkin itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan karena sebenarnya semua sudah saya tuliskan di di dokumen yang sudah dibuat oleh Bu Putu sama yang sudah saya sampaikan di grup. Mungkin begitu kalau dari saya Pak. Oke, Pak Lulu, karena besok pagi ini Pak Rimawan sama Pak Yos akan
janjian kaitannya dengan mekanisme sistem logistik. Mungkin kalau berkenan besok bisa join sekalian dengan Pak Yos dan Pak Rimawan jam 10 atau 10.30 di PKMK. 10.30. Oh, baik. Ngaten nggih Pak Lulu nggih. Insyaallah nggih. Dalam merantas wonten kantor. Nggih, baik Pak. Oke. Gitu Bu Putu. Mungkin silakan Ibu bisa mengambil kesimpulannya untuk diskusi pada sore hari ini. Karena Pak Laksono juga Pak Laksono dan Pak Darwito juga sudah mengatakan sudah seminggu nih kita nyusun musinya sudah cukup data lah untuk lebih action. Ya, monggo Pak Putu. Ya, terima kasih Pak Atuk, Pak Rimawan, terima kasih atas masukan-masukannya tadi, juga Pak Darwito dan Pak Lulu ya. Sebenarnya memang seharusnya kita sampai ke angka kan, ujung-ujungnya itu angka, karena dengan angka yang jelas, peta itu juga akan bisa lebih jelas juga kelihatan gitu. Nah, angka ini datangnya dari mana? Tentu saja dari data yang akan kita analisis. Jadi sejauh ini dengan dengan data yang ada ya kami bisa mengeluarkannya sampai sejauh itu, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau datanya semakin lengkap, kita bisa sampai mengeluarkan lebih rinci lagi, apalagi nanti kalau misalnya kita sudah bulat dengan, kan baru tadi pagi juga dibahas ya, kita sudah bulat dengan bahwa usulan kita bahwa rumah sakit mana, di level rujukan mana, nah itu akan lebih rinci lagi dan lebih jelas lagi mengenai situasinya gitu ya. Jadi dan juga kemarin tuh sebenarnya kami ada diberi masukan juga bahwa angka-angka yang kami gunakan itu belum valid sepenuhnya gitu. Jadi sehingga masih banyak pertanyaan juga sih sebenarnya terhadap skenario yang kita hasilkan itu. Tapi bagaimanapun juga ya kita punyanya angka seperti itu. Kalau memang itu nggak valid, mungkin bisa dibantu datanya yang valid itu yang mana gitu. Nah itu juga menjadi satu tantangan tersendiri buat tim kita ya. Jadi tapi terima kasih Pak, nanti kita akan coba hitung lebih jauh lagi. Yang belum ini kan kebutuhan SDM ya, karena memang agak sulit sih SDM-nya. Jadi kalau tadi kebutuhan ruang kan sudah ada sebenarnya, gap-nya itu berapa kan sudah ada sebenarnya. Kebutuhan ventilator sudah, tapi kebutuhan dokternya berapa, kebutuhan perawatnya berapa, sampai ke kebutuhan relawan berapa, ini yang belum kita mampu sajikan sampai saat ini, dan masih akan sedang diolah lagi, karena itu nanti yang akan berhubungan dengan yang disampaikan oleh Bu Bella tadi, kan kalau misalnya orangnya ada sekian, ya APD juga harus ada sekian, logistik yang lain-lain juga harus ada sekian, sampai ke shelter untuk mereka juga harus ada sekian, karena kalau kita sepakat bahwa semua petugas yang melayani pasien ini kita karantinakan juga di suatu tempat, harusnya kita juga menyiapkan tempat penginapan bagi mereka yang layak dan juga dengan segala kebutuhannya di sana dipenuhi. Nah ini yang harusnya bisa kita hitung, cuman ya sampai sekarang karena datanya juga masih belum terkumpul semua, sehingga kami masih agak kesulitan untuk bisa sampai ke sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ke depan kita bisa sampai ke sana. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Pertemuan ini akan segera berakhir dan saya mengingatkan beberapa poin yang saya catat. Yang pertama adalah Mbak Putu jangan lupa untuk segera membuat abstrak. Jadi ya kalau tidak salah sudah disetujui oleh Bapak juga untuk model dengan infografis, tetapi ada tambahan lah sekitar 300 sampai 500 kata. Kemudian besok kita akan ketemu Pak Yos, Pak Rimawan, dan Pak Lulu ketemu di PKMK untuk melanjutkan diskusi menyempurnakan persoalan logistik yang akan dimasukkan di dalam konsep. Demikian Mbak Putu, kalau sudah cukup, saya rasa boleh ditutup. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih semua, Pak Darwito, Bu Bella, Bu Sita, Pak Laksono, Pak Rimawan, Mas Fauzi, Mas Yos, Mbak Elizabeth, atas pertemuannya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila.